Bayangkan sebuah malam tenang di tengah laut, ketika para nelayan sederhana hanya berharap pulang dengan jala penuh ikan. Namun, apa yang mereka saksikan justru mengguncang dunia. Sosok bercahaya muncul di atas ombak, wajahnya begitu jelas, dan kamera ponsel merekam detik-detik ajaib itu. Rekaman tersebut menyebar bagai api, dari desa terpencil hingga layar global, menembus batas agama, budaya, dan bangsa. Ribuan orang menangis, bersujud, dan bertanya-tanya. Apakah ini tanda akhir zaman atau panggilan untuk berubah? Inilah kisah nyata yang mengguncang iman, menggetarkan hati, dan mengingatkan dunia bahwa mukjizat masih hidup di tengah kita. Malam itu, sekelompok nelayan dari sebuah desa pesisir di Sulawesi berangkat melaut seperti biasa. Tidak ada yang istimewa, hanya rutinitas mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perahu kayu mereka melaju perlahan di bawah cahaya bulan separuh yang menggantung di langit. Suasana laut terasa begitu tenang. Hanya ada suara deburan ombak kecil yang mengiringi perjalanan. Di antara mereka, beberapa bercanda ringan untuk mengusir rasa kantuk, sementara yang lain menyiapkan jala dan kail. Semua tampak seperti malam-malam biasa di lautan lepas. Namun, ada satu hal yang membuat malam itu sedikit berbeda. Salah seorang nelayan membawa sebuah ponsel dengan kamera yang ia niatkan untuk merekam hasil tangkapan. Ia ingin menunjukkan kepada keluarganya bukti betapa sulitnya mencari ikan di tengah malam. Tanpa mereka sadari, benda kecil itulah yang kelak menjadi saksi dari sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang bukan hanya desa mereka, tetapi juga dunia. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasa ada yang ganjil di sekitar perairan. Kabut tipis muncul perlahan dari permukaan laut, sesuatu yang jarang terjadi pada musim itu. Biasanya, kabut hanya datang saat fajar menjelang, bukan di tengah malam. Para nelayan saling berpandangan dengan raut wajah penuh tanya. Aneh sekali malam ini, gumam salah seorang dari mereka. Namun, mereka tetap melanjutkan aktivitas tanpa mengira bahwa sesuatu yang luar biasa tengah menunggu di balik kabut tersebut. Kabut semakin pekat, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Perahu mereka seakan melayang di lautan sunyi tanpa arah. Burung-burung laut yang biasanya berseliweran tiba-tiba menghilang, dan suara alam yang biasa menemani malam mendadak terhenti. Keheningan itu begitu menakutkan, seolah-olah seluruh isi laut sedang menahan napas. Para nelayan mulai merasa gelisah. Sebagian bahkan berdoa dalam hati agar perjalanan mereka tidak ditimpa bahaya. Di tengah keganjilan itu, salah seorang nelayan menunjuk ke arah horizon. Lihat! Apa itu? Serunya dengan suara tercekat. Semua mata tertuju pada sebuah cahaya samar jauh di kejauhan. Awalnya mereka mengira itu adalah lampu dari kapal lain. Mungkin kapal penangkap ikan modern atau kapal patroli. Namun, semakin diperhatikan, cahaya itu tampak berbeda. Ia tidak berpendar seperti lampu listrik, melainkan memancarkan sinar lembut yang terasa hangat. Rasa ingin tahu bercampur ketakutan membuat mereka saling berbisik. Sebagian meyakini bahwa itu mungkin hanya fenomena alam, semacam fosfor laut atau pantulan cahaya bulan. Namun yang lain mulai merasakan firasat aneh, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Kamera ponsel pun mulai diarahkan ke cahaya itu, sekadar untuk mendokumentasikan apa yang mereka lihat. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa rekaman itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Angin laut yang sejak tadi berembus pelan tiba-tiba berhenti. Laut yang tadinya bergelombang kecil menjadi tenang bagaikan kaca. Perahu kayu mereka seolah terhenti di tengah lautan tanpa suara. Suasana itu membuat bulu kuduk merinding, seolah-olah waktu ikut berhenti bersama mereka. Satu-satunya hal yang tampak hanyalah cahaya samar yang semakin lama semakin jelas, seakan perlahan bergerak ke arah mereka. Apakah itu kapal? Tanya seorang nelayan dengan nada penuh keraguan. Namun, semakin lama mereka mengamati, semakin besar keyakinan bahwa itu bukanlah kapal. Tidak ada struktur, tidak ada tiang, tidak ada bentuk logam. Yang ada hanya seberkas cahaya yang tampak memusat pada satu titik. Para nelayan kini mulai gemetar, perasaan takut menyelimuti mereka, tetapi pada saat yang sama ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Beberapa nelayan mencoba mendayung menjauh, tetapi anehnya ombak justru membawa perahu mereka semakin dekat ke arah cahaya. Seakan laut itu sendiri mengarahkan perjalanan mereka. Panik mulai terasa. Namun ada juga dorongan kuat untuk tetap bertahan dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ponsel yang merekam kejadian itu pun ikut bergetar karena tangan nelayan yang memegangnya tidak bisa berhenti gemetar. Semakin mereka mendekat,
Cahaya itu mulai membentuk sesuatu. Awalnya hanya siluet samar, namun perlahan terlihat seperti sosok manusia. Para nelayan terdiam, tidak ada satupun yang berani bersuara. Mereka tahu, malam itu bukanlah malam biasa. Di tengah laut yang sunyi, sebuah peristiwa yang mustahil dipercaya oleh akal manusia sedang berlangsung di depan mata mereka. Dan itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Cahaya yang semula hanya tampak samar kini semakin terang, menyilaukan mata para nelayan yang menatap dari perahu kecil mereka. Bukan cahaya yang menyakitkan, melainkan sinar lembut yang entah bagaimana justru menimbulkan rasa hangat di dada. Itu bukan lampu kapal, ujar salah seorang nelayan dengan suara bergetar. Mereka mulai sadar bahwa yang sedang mereka lihat bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ketegangan makin terasa ketika cahaya itu seolah memanggil mereka. Tanpa menggerakkan dayung, perahu mereka perlahan mendekat ke arah sumber cahaya. Ombak tidak lagi menentang, justru membawa mereka lebih dekat tanpa usaha. Semua nelayan saling pandang, bingung sekaligus takut. Kita harus kembali, kata seorang yang lebih tua, tapi mulutnya gemetar, seolah tak sanggup mengendalikan rasa aneh yang mencekam hatinya. Kamera ponsel yang merekam sejak awal tetap diarahkan ke depan. Gambar yang tertangkap bergetar, namun jelas memperlihatkan sinar yang semakin membesar. Dalam rekaman itu terdengar suara ombak, desahan napas panik, dan doa-doa singkat yang diucapkan lirih. Mereka sadar bahwa malam itu sedang menyimpan sesuatu yang akan menjadi bukti sejarah, entah mukjizat atau pertanda. Di antara kabut, cahaya itu tampak seperti api unggun kecil yang menyala di permukaan laut. Tapi bagaimana mungkin api menyala di atas air tanpa padam? Fenomena itu benar-benar membingungkan. Salah seorang nelayan bahkan bersumpah melihat percikan emas berkilauan di sekitarnya, seperti bintang yang jatuh ke laut lalu mengambang di permukaan. Semua itu membuat mereka tak berkedip, terhipnotis oleh pemandangan mustahil di hadapan mereka. Ini pasti tanda, ucap salah seorang nelayan muda dengan wajah pucat. Kata-katanya membuat yang lain semakin gelisah. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang hal-hal gaib di laut, makhluk halus, penunggu, bahkan legenda kuno. Namun, cahaya itu terasa berbeda. Bukan menakutkan, melainkan menghadirkan perasaan damai yang perlahan mengusir rasa takut mereka. Semakin dekat, cahaya itu mulai menunjukkan siluet samar. Seperti tubuh manusia berdiri di tengah laut. Padahal mustahil ada orang yang bisa bertahan di sana tanpa perahu. Siluet itu tegap, tenang, seolah menunggu kedatangan mereka. Jantung para nelayan berdetak kencang. Beberapa bahkan memegang dada karena napasnya terasa berat. Apakah kita sedang bermimpi? Gumam salah satu dari mereka. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin dalam. Laut di sekitar perahu mereka mendadak sangat tenang. Tidak ada riak, tidak ada angin. Seolah seluruh alam menunduk untuk memberi ruang bagi sesuatu yang suci. Dalam rekaman ponsel, keheningan itu terasa aneh, seperti suara laut yang tiba-tiba lenyap, menyisakan hanya detak jantung orang-orang di atas kapal. Seorang nelayan yang sejak tadi gemetar akhirnya berbisik, "Aku merasa ada yang sedang memandang kita." Ucapannya membuat semua orang terdiam. Mereka pun menyadari hal yang sama. Siluet di tengah cahaya itu memang menoleh, menatap lurus ke arah mereka. Bukan tatapan mengancam, melainkan tatapan penuh kasih, seolah mengenali mereka satu persatu. Semakin jelas terlihat, bentuk tubuh itu bukan lagi bayangan, melainkan wujud nyata seseorang yang berdiri di atas air. Pakaian putihnya berkilau terkena cahaya, dan meski angin laut seharusnya kencang, jubah itu tetap terjatuh lembut tanpa berkibar liar. Nelayan yang paling tua menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh, karena ia yakin hanya ada satu sosok yang bisa berdiri seperti itu di atas air. Malam itu, para nelayan tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup. Cahaya di tengah laut bukan sekadar fenomena alam, melainkan awal dari sebuah pertemuan ilahi. Mereka belum berani menyebut namanya, tetapi dalam hati mereka mulai terpatri keyakinan. Sosok yang berdiri di hadapan mereka bukanlah manusia biasa. Siluet yang semula samar kini menampakkan diri dengan begitu jelas di hadapan para nelayan. Sosok itu berdiri tegak di atas permukaan laut, tanpa tenggelam sedikit pun, seolah-olah air menjadi tanah padat baginya. Tubuhnya dibalut jubah putih yang memancarkan cahaya lembut, bukan seperti cahaya lampu atau pantulan bulan, melainkan sinar yang berasal dari dirinya sendiri. Para nelayan menahan napas, tak percaya dengan apa yang mata mereka lihat.
Rekaman ponsel yang bergetar pun menangkap sosok itu, membuat momen ini abadi dan nyata. Dalam detik-detik pertama, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Ketakutan bercampur rasa takjub membungkam mulut mereka. Ada yang gemetar hingga tubuhnya lemas. Ada pula yang tertegun menatap tanpa berkedip. Itu tidak mungkin manusia, bisik salah seorang nelayan, suaranya hampir tidak terdengar. Namun di dalam hati mereka, satu nama mulai muncul. Nama yang sudah lama mereka kenal dari cerita dan doa-doa, Yesus. Kamera ponsel berusaha fokus, meski tangan pemiliknya terus bergetar. Dalam layar kecil itu terlihat jelas seorang pria dengan wajah yang tenang, penuh wibawa. Sorot matanya menembus gelap malam, seakan langsung masuk ke dalam hati mereka. Tak ada rasa marah, tak ada ancaman, hanya tatapan penuh kasih yang membuat sebagian nelayan menangis tanpa sebab. Mereka merasa seolah seluruh beban hidup mereka dibuka dan dipahami oleh sosok di depan mereka. Laut yang biasanya liar di malam hari kini mendadak seperti kaca. Ombak berhenti bergulung, angin terdiam, dan hanya suara detak jantung para nelayan yang terasa memenuhi ruang hening itu. Sosok itu tetap berdiri, tidak bergerak banyak. Namun keberadaannya begitu kuat hingga membuat semua orang di atas kapal merasa kecil, tak berdaya. Salah satu nelayan sampai berlutut di lantai perahu, tak sanggup lagi menahan rasa gentar bercampur damai. "Ya Tuhan, apakah ini sungguh Engkau?" bisik seorang nelayan tua yang matanya sudah berkaca-kaca. Ia menggenggam jala yang masih terlipat di tangannya, menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang tak mungkin dilupakan oleh generasi manapun. Sosok itu tidak menjawab secara langsung, tetapi senyum lembut terukir di wajahnya, seolah menjadi jawaban bagi pertanyaan yang tak terucap. Ketika tatapan Yesus menyapu ke arah mereka, para nelayan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada kedamaian yang menenangkan jiwa, tetapi juga ada rasa gentar yang membuat mereka menyadari betapa kecilnya diri mereka di hadapan Yang Maha Kuasa. Beberapa menutupi wajah, beberapa berdoa spontan, sementara yang lain hanya bisa memandang dengan air mata menetes tanpa henti. Rekaman ponsel menangkap momen itu dengan jelas. Sosok berpakaian putih berdiri di tengah laut yang tenang, memancarkan cahaya di tengah kegelapan malam. Tak ada yang bisa menyangkal apa yang mereka lihat, karena kejadian itu bukan hanya satu orang yang menyaksikan, melainkan seluruh awak perahu. Bagi mereka, tidak ada lagi alasan untuk menganggapnya kebetulan atau ilusi. Seiring detik berjalan, rasa takut yang semula mendominasi mulai berubah menjadi rasa kagum dan syukur. Para nelayan sadar bahwa mereka bukan sedang diserang atau diancam, melainkan dipanggil untuk menyaksikan sebuah mukjizat. Sosok Yesus tidak hanya hadir, tetapi juga memperlihatkan kuasanya atas alam, menguasai laut dan angin dengan keheningan yang sempurna. Beberapa nelayan mulai berani bersuara, memanggil dengan suara bergetar, "Tuhan, kami tidak layak melihat MU." Ucapan itu membuat suasana semakin haru. Mereka menangis, bukan karena takut, tetapi karena merasa tidak pantas berada sedekat ini dengan Sang Ilahi. Namun sosok itu tetap menatap mereka dengan kasih yang tak berkesudahan, seolah berkata bahwa kasihnya jauh melampaui rasa takut mereka. Malam itu, di tengah lautan yang sunyi, para nelayan sederhana menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan Yesus Kristus yang hidup. Sosok itu bukan sekadar cerita dari kitab suci atau dongeng masa kecil, melainkan nyata, berdiri di hadapan mereka. Dan mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah melihat mukjizat terbesar ini dengan mata kepala sendiri. Keheningan di atas laut tiba-tiba dipecah oleh suara yang tak pernah didengar sebelumnya oleh para nelayan. Suara itu lembut, namun bergema seolah berasal dari segala arah sekaligus. Meski angin malam berembus, meski lautan biasanya menyerap bunyi, suara itu terdengar jelas, bahkan sampai menusuk ke dalam hati mereka. "Jangan takut," ucap sosok itu dengan nada yang penuh keteduhan. Para nelayan terdiam, tubuh mereka gemetar, air mata bercucuran tanpa bisa mereka tahan. Setiap kata yang keluar dari mulut sosok tersebut seakan bukan hanya terdengar oleh telinga, tetapi juga dirasakan oleh jiwa. "Akulah yang hidup, yang berkuasa atas laut dan bumi," lanjutnya. Kata-kata itu mengguncang hati mereka, membuat mereka sadar bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan sekadar penampakan, melainkan Sang Juru Selamat itu sendiri. Nelayan yang paling tua jatuh bersujud di lantai perahu, menangis terisak, sementara yang lain mengikuti dengan rasa takjub. Rekaman ponsel menangkap suara itu, meski tidak sekuat ketika mereka mendengarnya langsung. Dalam video, suara tersebut terdengar bergema dengan nada yang dalam,
membuat bulu kuduk merinding bagi siapa saja yang mendengarnya. Kamera tetap diarahkan ke sosok itu, memperlihatkan bagaimana cahaya semakin menyinari wajahnya ketika ia berbicara. Setiap kata yang terucap seolah menenangkan badai batin para nelayan yang mendengarkannya. Salah seorang nelayan muda yang biasanya berani, justru menangis terseduh seperti anak kecil. Ia merasakan hatinya disentuh dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aku merasa bebanku diangkat, katanya sambil memegang dadanya. Sosok itu memandang ke arahnya, tersenyum penuh kasih, dan nelayan itu langsung tersungkur, tak sanggup lagi menatap cahaya yang begitu suci. Laut yang sebelumnya sunyi tiba-tiba berkilauan seolah diselimuti cahaya emas. Air di sekeliling mereka berpendar lembut, memantulkan cahaya yang terpancar dari Sang Ilahi. Para nelayan tak lagi melihat gelap malam, melainkan seperti berada dalam pelukan cahaya surgawi. Perasaan damai memenuhi hati mereka, menggantikan segala rasa takut dan keraguan yang sebelumnya menghantui. Salah seorang nelayan spontan berseru, "Tuhan, ampunilah aku yang penuh dosa." Suaranya pecah dalam tangisan. Yang lain pun mulai berdoa dengan kata-kata mereka masing-masing. Ada yang memohon ampun, ada yang mengucap syukur, ada pula yang hanya bisa menangis. Semua itu terekam samar dalam kamera, menjadi saksi nyata bagaimana manusia yang sederhana tersentuh oleh suara surgawi di tengah laut. Yesus mengangkat tangannya perlahan, dan seketika ombak kecil yang masih tersisa lenyap sepenuhnya. Permukaan laut benar-benar menjadi rata, bagaikan cermin raksasa yang memantulkan cahaya dari langit. Angin berhenti bertiup, kabut pun menyingkir. Segalanya menjadi hening, tetapi bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang penuh damai. Para nelayan merasa seolah berada di dunia lain, dunia di mana hanya kasih dan ketenangan yang berkuasa. Tatapan Yesus kembali menyapu mereka satu persatu. Tidak ada yang luput dari pandangannya. Dan anehnya, setiap nelayan merasakan seolah ia berbicara langsung ke dalam hati mereka, meskipun mulutnya hanya mengucapkan beberapa kata. "Kalian tidak sendirian," ucapnya lembut. Kata-kata itu membuat semua orang di perahu semakin menangis, merasa bahwa hidup mereka yang penuh beban kini mendapat penghiburan. Seorang nelayan yang sejak lama hidup dalam keputusasaan merasa seakan dirinya dibangkitkan kembali. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil berteriak, "Aku percaya, Tuhan! Aku percaya!" Suara tangisnya bercampur dengan suara ombak kecil yang kembali muncul, seakan alam ikut menyanyikan doa bersama mereka. Rekaman ponsel bergetar semakin kuat karena tangan yang memegangnya tak kuasa menahan emosi. Malam itu, di tengah laut yang biasanya hanya menjadi tempat kerja, berubah menjadi altar suci. Para nelayan yang awalnya hanya mencari ikan kini justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah pengalaman ilahi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suara yang mereka dengar bukan sekadar bunyi, tetapi sabda yang menggetarkan jiwa, meninggalkan bekas yang akan mereka ingat sepanjang hidup. Dan mereka tahu, malam itu bukan lagi tentang laut dan ikan, melainkan tentang perjumpaan dengan Sang Raja segala ciptaan. Setelah suasana tenang menyelimuti lautan, Yesus menatap para nelayan dengan penuh kasih. Senyumnya lembut, tetapi tatapannya begitu dalam hingga menusuk ke hati mereka satu persatu. Tidak ada suara lain selain napas para nelayan yang tersengal akibat menangis. Kemudian, dengan suara yang sama lembut namun berwibawa, Yesus berkata, "Kalian mencari ikan, tetapi aku akan menjadikan kalian penjala manusia." Kata-kata itu menggema di hati mereka, membuat mereka saling berpandangan dengan mata penuh air mata. Nelayan tertua yang selama ini hanya mengenal kisah-kisah dari Injil yang diceritakan di gereja kecil kampung mereka, langsung tersungkur menangis. Ia teringat bagaimana Yesus dulu memanggil murid-muridnya dengan kalimat serupa. Kini, kalimat itu terdengar langsung dari mulut Sang Juru Selamat. Ia merasa seluruh hidupnya, yang sederhana dan penuh kesalahan, kini memiliki arti baru. Kamera ponsel yang merekam menangkap wajah penuh cahaya Yesus saat mengucapkan kalimat itu. Seorang nelayan muda yang selama ini hidup tanpa arah merasa hatinya dipenuhi dengan semangat baru. "Apakah kami sungguh dipanggil, Tuhan?" tanyanya dengan suara bergetar. Yesus menatapnya, lalu berkata, "Siapapun yang percaya, siapapun yang mau mengikutiku, akan kuterima." Kata-kata itu membuat nelayan muda itu berlutut, menutupi wajahnya sambil menangis. Ia merasakan panggilan yang begitu nyata, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Para nelayan mulai menyadari bahwa malam itu bukan sekadar pertemuan,
melainkan sebuah pengutusan. Mereka yang hanya bermaksud mencari nafkah kini dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, menjadi saksi bagi dunia. Salah seorang nelayan lain berucap lirih, "Kami hanya orang-orang biasa, Tuhan. Bagaimana kami bisa menjalankan hal sebesar itu?" Yesus menoleh ke arahnya. Senyumnya tak pudar. Lalu ia berkata, "Kasihku cukup bagimu." Saat kata-kata itu terucap, mereka merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah segala beban hidup yang selama ini mereka tanggung, mulai dari kemiskinan, rasa putus asa, hingga kesalahan masa lalu, tiba-tiba terangkat. Hati mereka dipenuhi dengan keyakinan bahwa hidup mereka tidak akan lagi sama. Bahkan lautan di sekitar mereka, yang biasanya menjadi tempat kerja penuh lelah, kini terasa seperti saksi bisu dari panggilan yang suci. Nelayan yang memegang kamera hampir tak sanggup lagi melanjutkan rekaman karena air matanya membasahi wajah. Namun, ia tetap menahan tangannya agar momen itu bisa diabadikan. Dalam rekaman, terdengar suara-suara tangisan, doa, dan bisikan iman yang lahir dari hati tulus para nelayan. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa mereka benar-benar merasakan kuasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yesus lalu melanjutkan, "Kalian telah melihatku, dan karena itu saksikanlah. Jangan simpan bagi dirimu sendiri, karena banyak yang haus akan kebenaran." Ucapan itu membuat mereka sadar bahwa mukjizat ini bukan hanya untuk mereka pribadi, melainkan untuk dunia. Ada sebuah pesan besar yang harus mereka bawa pulang, bahwa Yesus hidup, nyata, dan masih hadir di tengah manusia. Seorang nelayan yang paling pendiam akhirnya membuka suara. Dengan tubuh gemetar ia berkata, "Tuhan, aku ini orang penuh dosa. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi saksi MU?" Yesus menatapnya dengan penuh belas kasih. Lalu berkata, "Aku tidak datang untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa agar mereka diselamatkan." Ucapan itu membuat nelayan tersebut terisak, merasa diterima sepenuhnya tanpa syarat. Perahu mereka tetap terapung di laut tenang, seolah alam pun mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Yesus. Mereka tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa sendirian. Sebaliknya, mereka justru dipenuhi dengan semangat baru, tekad untuk menjalani hidup dengan iman. Malam itu menjadi titik balik, di mana para nelayan sederhana dipanggil menjadi saksi kebenaran. Yesus kemudian mengangkat tangannya sekali lagi, dan lautan berkilau indah, seakan menyetujui pengutusan itu. Para nelayan memandang takjub, sementara dalam hati mereka timbul keyakinan bahwa hidup mereka kini bukan lagi sekadar mencari ikan, melainkan membawa terang bagi sesama. Mereka sadar, panggilan itu akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Setelah menyampaikan pesan penuh makna, Yesus berdiri dengan tenang di atas laut, masih memandang para nelayan dengan kasih. Cahaya di sekelilingnya semakin lembut, seolah menyelimuti seluruh perahu. Para nelayan tidak ingin momen itu berakhir. Hati mereka masih ingin mendengar suara yang menenangkan jiwa. Namun mereka merasakan sesuatu yang perlahan berubah. Cahaya itu mulai meningkat, semakin terang, seakan menandakan perjumpaan itu akan segera usai. Yesus mengangkat tangannya, memberi salam terakhir. Senyumnya tidak pernah pudar, bahkan semakin indah, membuat nelayan yang menyaksikan tak sanggup menahan tangis. Mereka berusaha memanggil, "Tuhan, jangan tinggalkan kami." Suara mereka pecah di udara malam, namun angin seakan menelan semua kata-kata itu. Yesus tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi dengan pandangan yang begitu penuh kasih, seolah berkata bahwa ia tetap bersama mereka meski tak lagi terlihat. Perlahan-lahan, sosok itu mulai melangkah mundur di atas permukaan air. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya keemasan yang berpendar di atas ombak. Pemandangan itu begitu indah sekaligus memilukan. Para nelayan tertegun melihat bagaimana sang juru selamat berjalan menjauh, sementara hati mereka berteriak agar ia tetap tinggal. Mereka sadar sedang menyaksikan sesuatu yang tak mungkin bisa dijelaskan kepada siapapun, tanpa bukti rekaman yang mereka miliki. Cahaya semakin terang hingga mata mereka hampir tak sanggup menatapnya. Beberapa nelayan menutup wajah dengan tangan, sementara yang lain memandang terus, seolah ingin mengingat setiap detik terakhir perjumpaan itu. Air mata jatuh tanpa henti, bercampur dengan air asin laut yang mengenai wajah mereka. "Jangan pergi, Tuhan," lirih salah seorang dari mereka, tetapi suara itu menghilang ditelan keheningan malam. Dalam rekaman ponsel, terlihat jelas bagaimana sosok Yesus semakin menjauh, tubuhnya perlahan terselubung oleh kabut tipis yang muncul kembali di permukaan laut.
Kabut itu seakan menjadi tirai penutup, menelan cahaya sedikit demi sedikit hingga hanya tersisa kegelapan malam dan cahaya bulan. Ketika akhirnya sosok itu hilang sepenuhnya, suasana mendadak kembali seperti semula. Laut berombak kecil, angin berembus perlahan, dan burung laut kembali terdengar dari kejauhan. Keheningan yang tersisa setelah kepergiannya begitu menusuk hati. Para nelayan saling berpandangan dengan mata sembab, masih terisak. Mereka tidak bisa langsung berkata-kata, hanya duduk diam dengan dada yang masih bergetar. Perasaan kosong menghampiri mereka, seakan sesuatu yang sangat berharga baru saja meninggalkan mereka. Namun bersamaan dengan itu, ada juga rasa syukur yang dalam, karena mereka diberi kesempatan menyaksikan mukjizat terbesar dalam hidup. Nelayan tertua akhirnya bersuara dengan suara parau, "Kita harus menjaga rekaman ini. Dunia harus tahu bahwa dia hidup." Semua yang lain mengangguk, meski masih sulit berbicara. Mereka sadar bahwa perjumpaan ini bukan hanya untuk mereka, melainkan untuk banyak orang di luar sana. Rekaman itu bukan sekadar bukti visual, melainkan kesaksian iman yang akan mengguncang siapapun yang melihatnya. Perahu mereka kemudian mulai bergerak kembali mengikuti arus laut yang normal. Tak ada yang menyentuh dayung, seolah laut itu sendiri yang membawa mereka pulang. Malam terasa berbeda, bintang di langit tampak lebih terang, angin membawa aroma yang menenangkan, dan setiap riak ombak terdengar seperti nyanyian syukur. Para nelayan memeluk satu sama lain, berusaha menguatkan hati yang masih dipenuhi rasa kehilangan sekaligus sukacita. Dalam perjalanan kembali ke darat, mereka terus memutar ulang rekaman itu. Meski kualitasnya tidak setajam pandangan mata, tetap terlihat jelas. Sosok Yesus berdiri di atas air, berbicara, lalu perlahan menghilang dalam cahaya. Mereka menangis lagi setiap kali menonton. Tidak percaya bahwa ponsel sederhana bisa merekam peristiwa sebesar itu. Rekaman itu menjadi penghiburan bagi mereka. Seakan Yesus tetap hadir meski sudah tak tampak. Malam itu berakhir dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, mereka merindukan kehadiran Yesus yang sudah pergi. Di sisi lain, mereka merasa diberi kekuatan baru untuk menjalani hidup. Kepergiannya bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa misi mereka baru saja dimulai. Para nelayan sadar, mereka tidak lagi hanya nelayan biasa. Mereka kini saksi hidup dari keajaiban yang akan mereka bagikan kepada dunia. Keesokan paginya, para nelayan itu tiba kembali di kampung pesisir dengan wajah pucat dan mata sembab. Orang-orang desa yang melihat mereka heran, karena biasanya para nelayan pulang dengan tawariang meski hasil tangkapan sedikit. Kali ini, mereka turun dari perahu dengan langkah goyah, seolah baru saja melewati badai besar. Namun, bukan badai yang membuat mereka begitu, melainkan perjumpaan dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Begitu sampai di darat, salah satu nelayan menunjukkan rekaman ponsel kepada keluarganya. Awalnya mereka mengira itu hanya lelucon, mungkin hasil editan sederhana. Tetapi ketika video diputar, terdengar jelas suara-suara asli dari atas perahu. Napas panik, doa lirih, dan tangisan yang bercampur dengan keheningan malam. Lalu muncul cahaya di tengah laut, menampakkan sosok Yesus yang berdiri tegak di atas air. Orang-orang yang menonton langsung terdiam, beberapa bahkan menangis tanpa sadar. Kabar itu menyebar begitu cepat, dari mulut ke mulut, dari satu rumah ke rumah lain. Tidak butuh waktu lama, seluruh desa berbondong-bondong datang untuk melihat rekaman tersebut. Gereja kecil di kampung penuh dengan jemaat yang ingin memastikan sendiri keaslian video itu. Setiap kali diputar, suasana hening menyelimuti ruangan, lalu pecah dengan tangisan dan doa. Banyak orang yang sebelumnya jarang ke gereja kini berlutut memohon ampun setelah melihat video itu. Berita tentang rekaman mukjizat itu akhirnya sampai ke telinga media lokal. Wartawan datang ke desa dengan peralatan mereka, mewawancarai para nelayan satu persatu. Semua nelayan menceritakan hal yang sama, dengan detail yang identik, meski mereka ditanya terpisah. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Itu nyata, ujar nelayan tertua dengan suara gemetar. Wajahnya masih menyimpan bekas air mata, tanda bahwa peristiwa itu meninggalkan luka haru mendalam. Video itu kemudian diunggah ke media sosial oleh seorang jurnalis muda. Dalam hitungan jam, rekaman tersebut menjadi viral, ditonton jutaan kali oleh orang-orang di seluruh dunia. Komentar bermunculan, sebagian percaya penuh, sebagian lain meragukan. Ada yang menuduh video itu hasil manipulasi digital,
Tetapi banyak pula yang bersaksi bahwa mereka merasakan kehadiran damai hanya dengan menontonnya. Aku menangis tanpa tahu kenapa, tulis seorang penonton dari luar negeri. Pakar teknologi video pun ikut angkat bicara. Mereka menganalisis rekaman itu, mencoba mencari tanda-tanda manipulasi. Namun hingga berhari-hari, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa video itu palsu. Ini bukan editan. Cahaya, bayangan, suara, semuanya konsisten dengan kondisi asli, ujar salah satu pakar. Hasil analisis itu semakin memperkuat keyakinan bahwa peristiwa itu sungguh nyata. Di sisi lain, gereja-gereja di berbagai kota mulai penuh dengan orang-orang yang tergerak setelah melihat video tersebut. Banyak yang kembali berdoa, banyak pula yang mengaku hidupnya berubah hanya dengan menonton. Sejumlah kesaksian baru bermunculan. Orang sakit yang merasa sembuh setelah melihat video itu, orang yang hampir bunuh diri tetapi membatalkan niatnya karena hatinya tersentuh. Rekaman para nelayan ternyata menjadi sarana penginjilan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Para nelayan sendiri kini diperlakukan layaknya saksi hidup. Mereka diundang ke berbagai tempat untuk menceritakan pengalaman mereka. Meski sederhana dan tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang, mereka dengan rendah hati menyampaikan kesaksian tentang apa yang terjadi. Kami hanya orang biasa, tapi Tuhan memilih kami untuk melihatnya, agar dunia tahu Dia masih hidup, kata salah seorang dari mereka dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Meski begitu, tak sedikit yang menolak percaya. Ada kelompok yang menuduh mereka membuat cerita bohong demi ketenaran. Namun para nelayan tidak bergeming. Mereka tahu apa yang mereka lihat. Mereka tahu suara siapa yang menggetarkan hati mereka di tengah laut. Kami tidak peduli jika orang tak percaya. Yang penting, kami tahu apa yang kami alami, dan kami akan terus bersaksi, ujar seorang nelayan muda dengan tegas. Akhirnya, rekaman itu menjadi saksi abadi, bukan hanya bagi desa kecil di Sulawesi, melainkan bagi dunia. Peristiwa itu mengguncang iman banyak orang, menyalakan kembali harapan, dan membangkitkan keyakinan bahwa Yesus Kristus masih hidup, masih hadir, dan masih menyatakan dirinya di dunia. Para nelayan yang sederhana kini hidup dengan panggilan baru, bukan lagi hanya mencari ikan, melainkan menjadi saksi yang membawa terang kepada siapa saja yang mendengarkan kisah mereka. Seiring waktu, rekaman itu tidak lagi sekadar viral di media sosial, melainkan menjadi bahan pembicaraan serius di ruang-ruang publik, baik di dunia nyata maupun digital. Diskusi panjang muncul di televisi, forum daring, bahkan ruang akademik. Para teolog, ilmuwan, dan sosiolog duduk bersama, mencoba memahami apa arti peristiwa itu bagi dunia modern. Sebagian menyebutnya tanda zaman, sebagian lain menilainya sebagai ujian iman. Namun di tengah segala perdebatan, satu hal tak bisa disangkal. Rekaman itu telah membangkitkan kembali gairah rohani yang lama tertidur di hati banyak orang. Para nelayan yang menjadi saksi mata kini menjalani hari-hari mereka dengan suasana yang benar-benar berbeda. Dulu, mereka hanya dikenal sebagai orang sederhana yang menggantungkan hidup pada laut. Kini, mereka dipandang sebagai penjaga rahasia Tuhan, yang telah diizinkan melihat sesuatu yang mustahil dijelaskan logika. Meski awalnya mereka tertekan dengan sorotan publik, perlahan mereka belajar menerima peran itu sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Kami tidak meminta ini, tapi Tuhan memilih kami. Jadi kami harus setia, kata salah satu dari mereka saat diwawancara televisi nasional. Di desa pesisir, kehidupan masyarakat juga berubah drastis. Gereja kecil yang dulunya hanya terisi setengah kini penuh sesak setiap kali ibadah. Bahkan orang dari luar daerah berbondong-bondong datang, hanya untuk melihat langsung para nelayan dan mendengar kesaksian mereka. Hotel-hotel sederhana, rumah penduduk, dan penginapan kecil penuh oleh peziarah yang ingin merasakan suasana kampung tempat Yesus menampakkan diri. Desa yang dahulu sepi kini menjadi pusat perhatian dunia, dengan semangat rohani yang menyala-nyala di setiap sudutnya. Namun, tidak semua orang menyambut perubahan itu dengan sukacita. Ada pihak-pihak tertentu yang mencoba meredam pemberitaan, menganggapnya berbahaya bagi stabilitas sosial. Beberapa tokoh berusaha menekan media agar tidak lagi mengangkat isu tersebut, dengan alasan menjaga ketenangan publik. Tetapi tekanan itu tidak berhasil, karena rekaman telah menyebar luas, tersimpan di jutaan perangkat, dan terus dibagikan. Kebenaran itu sudah terlanjur lepas dari genggaman siapapun yang ingin menyembunyikannya. Para nelayan juga menerima banyak undangan dari luar negeri. Gereja-gereja besar di kota-kota internasional ingin mendengar kesaksian mereka secara langsung. Namun,
para nelayan tetap berhati-hati. Mereka menolak semua undangan yang berbau komersial atau menjanjikan keuntungan pribadi. Kesaksian ini bukan untuk diperdagangkan. Ini adalah kebenaran yang harus disampaikan dengan tulus, ujar nelayan tertua dengan keteguhan yang membuat banyak orang kagum. Di balik itu semua, ada banyak cerita pribadi yang lahir dari rekaman tersebut. Seorang pemuda ateis yang menonton video itu mengaku hatinya luluh, lalu memutuskan untuk kembali beriman. Seorang ibu yang sudah lama menderita sakit kronis merasa dikuatkan setelah melihat cahaya sosok Yesus di atas air, dan perlahan kondisinya membaik. Kesaksian-kesaksian itu terus berdatangan, menambah panjang daftar kehidupan yang diubah hanya karena sebuah rekaman sederhana dari ponsel nelayan. Meski demikian, para nelayan tidak ingin dianggap sebagai tokoh suci atau nabi baru. Mereka tetap melaut seperti biasa, menjemur jaring, dan menjual ikan di pasar. Bedanya, kini setiap langkah mereka membawa pesan yang lebih dalam. Orang-orang yang membeli ikan dari mereka seringkali meminta doa atau sekadar mendengar lagi cerita perjumpaan itu. Kami tetap manusia biasa. Hanya saja, kami pernah melihat sesuatu yang mengubah segalanya, ucap seorang nelayan muda dengan kerendahan hati. Gelombang iman itu juga menjalar ke dunia digital. Tagar tentang mukjizat di tengah laut terus menjadi trending selama berbulan-bulan. Video reaksi orang-orang dari berbagai negara, menangis, berdoa, bahkan bersujud, membanjiri media sosial. Dunia maya yang biasanya dipenuhi perdebatan panas tiba-tiba dipenuhi doa, nyanyian rohani, dan pesan damai. Orang-orang yang sebelumnya terpecah karena politik atau perbedaan, kini menemukan satu titik yang sama, rasa kagum terhadap sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Di tengah semua itu, satu pertanyaan terus bergema. Mengapa Yesus memilih muncul di tengah laut kepada para nelayan sederhana, bukan di hadapan orang-orang besar atau di kota besar? Jawaban yang muncul dari banyak mulut sama. Karena Tuhan selalu memilih yang kecil untuk mempermalukan yang besar, dan yang sederhana untuk menunjukkan kuasanya. Para nelayan hanyalah alat. Namun melalui merekalah dunia diingatkan bahwa iman bukan sekadar teori, melainkan pengalaman nyata. Maka, babak baru pun dimulai. Rekaman mukjizat itu tidak lagi sekadar bukti visual, melainkan api yang menyalakan gelombang iman di seluruh dunia. Para nelayan kini menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Laut yang dulu hanya memberi mereka ikan kini telah memberikan mereka misi yang lebih besar. Menjadi saksi bahwa Yesus Kristus masih hidup, hadir, dan berjalan di tengah manusia dengan kasih yang tak terbatas. Dampak peristiwa itu akhirnya menjalar jauh melampaui batas desa nelayan kecil di tepi pantai. Dunia internasional yang awalnya hanya sekadar penasaran, kini benar-benar terguncang oleh rekaman mukjizat yang tak bisa dibantah. Media besar di Eropa, Amerika, hingga Asia menayangkan liputan khusus yang membahas fenomena tersebut dari berbagai sudut. Dari studio-studio berita berteknologi canggih, gambar sederhana hasil rekaman ponsel nelayan diputar berulang kali, memancing reaksi haru, kagum, bahkan gemetar dari para pemirsa. Dunia seakan diingatkan bahwa teknologi modern pun akhirnya tunduk pada kekuatan yang jauh lebih tinggi. Para pemimpin dunia pun tidak bisa tinggal diam. Beberapa kepala negara secara terbuka mengeluarkan pernyataan yang mengaitkan peristiwa itu dengan pesan moral untuk perdamaian global. Seorang presiden di Amerika Latin menyebutnya sebagai tanda bahwa umat manusia harus berhenti saling berperang. Perdana Menteri di Asia menyebutnya pengingat untuk kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan di PBB, pertemuan darurat digelar, di mana para delegasi dari berbagai negara menyaksikan bersama rekaman itu di layar besar. Suasana ruang sidang yang biasanya penuh debat politik mendadak berubah hening, hanya tersisa suara napas tertekan dari ribuan orang yang menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Agama-agama besar dunia juga memberikan respons masing-masing. Pemuka Katolik di Vatikan menyebutnya sebagai mukjizat nyata yang menguatkan iman umat. Ulama Islam di Timur Tengah menafsirkan kemunculan sosok bercahaya itu sebagai tanda kebesaran Tuhan yang menunjukkan kasih kepada manusia. Pemimpin agama Buddha dan Hindu pun turut berbicara, menyebut fenomena itu sebagai perjumpaan spiritual yang mengingatkan manusia untuk hidup penuh welas asih. Perbedaan tafsir memang muncul, tetapi menariknya, semua sepakat bahwa itu bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu yang benar-benar melampaui penjelasan manusia. Di sisi lain, dunia akademik mengalami guncangan besar. Para ilmuwan dari berbagai bidang berusaha mencari jawaban. Apakah fenomena itu bisa dijelaskan dengan fisika cahaya, ilusi optik, atau manipulasi teknologi?
Namun setelah penelitian panjang terhadap rekaman asli, mereka tidak menemukan tanda-tanda rekayasa digital. Cahaya yang muncul di tengah laut itu memiliki intensitas, gerak, dan pola yang tidak bisa direplikasi dengan teknologi saat ini. Akhirnya, beberapa ilmuwan yang selama ini dikenal ateis pun mulai membuka diri. Ada hal-hal yang sains tidak mampu jelaskan, ujar seorang profesor ternama dengan suara gemetar. Reaksi publik global semakin sulit diprediksi. Di beberapa negara, gereja, masjid, kuil, dan vihara dipenuhi orang-orang yang ingin berdoa bersama. Ribuan orang rela berdesakan hanya untuk menyaksikan ulang rekaman itu di layar besar yang dipasang di pusat kota. Doa lintas agama menggema di banyak tempat, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Momen itu seakan menjadi berkat bagi umat manusia yang selama ini terbelah oleh politik, ekonomi, dan ideologi. Sekilas, dunia terasa damai, seperti semua perbedaan dilarutkan oleh cahaya yang sama. Namun, ada pula pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Kelompok politik tertentu menjadikan peristiwa itu sebagai alat kampanye. Industri pariwisata mencoba menarik keuntungan dengan membuat paket wisata mukjizat ke desa nelayan. Bahkan, segelintir orang tidak bertanggung jawab menjual air laut suci yang konon berasal dari lokasi kejadian. Fenomena ini memunculkan perdebatan sengit. Apakah manusia benar-benar siap menerima tanda sebesar itu, atau justru akan mengotorinya dengan keserakahan? Meski begitu, para nelayan yang menjadi saksi utama tetap berpegang teguh pada iman mereka. Mereka menolak semua tawaran uang, kontrak eksklusif, dan ketenaran instan yang datang bertubi-tubi. Dalam wawancara dengan media asing, salah satu dari mereka berkata, Yesus tidak datang untuk diperdagangkan. Ia datang untuk menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Kalau kami menjual kebenaran ini, kami mengkhianati apa yang kami lihat. Pernyataan itu menjadi kutipan yang viral, menghiasi poster-poster dan papan iklan rohani di berbagai negara. Seiring meluasnya fenomena ini, banyak orang mulai melaporkan pengalaman rohani pribadi mereka setelah menonton rekaman tersebut. Ada yang bermimpi bertemu dengan sosok bercahaya, ada pula yang merasakan damai luar biasa saat berdoa. Beberapa orang sakit parah bahkan mengaku mengalami kesembuhan. Meski dunia medis enggan mengaitkan secara langsung, kisah-kisah itu terus mengalir, seakan gelombang iman yang lahir dari laut itu tidak bisa lagi dibendung. Dunia pun mulai menyadari bahwa peristiwa ini bukan hanya milik desa nelayan di Indonesia, melainkan milik seluruh umat manusia. Setiap orang, dari berbagai bangsa dan agama, merasakan keterhubungan dengan cahaya yang muncul di tengah gelombang. Bagi sebagian, itu adalah panggilan untuk kembali pada iman lama yang ditinggalkan. Bagi yang lain, itu adalah dorongan untuk mencari kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Apapun tafsirnya, satu hal jelas, dunia tidak akan pernah sama lagi setelah peristiwa itu. Pada akhirnya, yang paling mencolok adalah kesadaran baru yang lahir di hati umat manusia. Bahwa di tengah teknologi, kekuatan militer, dan ego manusia yang semakin tinggi, ada satu hal yang tidak bisa digenggam, kuasa Tuhan. Laut yang luas dan dalam menjadi panggungnya, dan nelayan sederhana menjadi saksinya. Dunia tersentak, tetapi juga dipeluk dalam damai. Dari sebuah rekaman singkat, lahirlah perubahan yang mengalir ke setiap penjuru bumi, mengingatkan semua orang bahwa kasih dan iman adalah bahasa universal yang tak lekang oleh waktu.